Selamat malam teman-teman, senang sekali bisa ketemu bersama di ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Selama sepanjang minggu ini telah menyertai kami, telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi kami pada jam-jam ke depan, pada hari-hari ke depan. Berkati ibadah online kami pada hari ini, biar ibadah ini dapat memuliakan dan mengharumkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Halo teman-teman, selamat malam. Senang sekali kita bisa bertemu. Kita percaya walaupun hanya melalui ibadah online, tapi Tuhan hadir dan Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati hidup kita. Jadi teman-teman, aku ajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah pujian, Tutur Kata. Buat teman-teman yang di rumah, tepuk tangan ya, sambil semangat dan kasih senyum yang terbaik, karena kita percaya Tuhan hadir di antara kita. Untuk selalu
Kita percaya dan bersyukur bahwa kita mempunyai Allah dan Bapa yang selalu setia, yang akan memberikan apapun sesuai dengan waktunya. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan kita punya Allah dan Bapa yang mengerti kita. Bapa yang setia.
Selamat malam kaula muda yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak GPS kalian yang saya kasihi dan cintai. Kita bersyukur pada Tuhan karena pada malam hari ini kita dapat bertemu satu dengan yang lain walaupun hanya melalui virtual dan di rumah kita. Tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan siap memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu di dalam acara ibadah GPS Korops 2 Jakarta. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dan memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami dapat diantar semakin dekat kepadamu dan selalu melihat kebesaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya, supaya melalui kebenaran firman Tuhan nama-Mu saja yang dipuji dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat pembacaan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kaum GPS yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang suka mengeluh atau komplain. Apa saja yang terjadi selalu direspon dengan keluhan dan komplainan. Misalnya, ketika musim kemarau tiba, banyak orang mengeluh dan komplain dengan apa yang dirasakannya. Banyak orang mengatakan, aduh kepanasan, kegerahan, keringat banyak, tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi apa yang jadi ketika musim penghujan tiba? Mereka juga mengeluh dengan keberadaannya. Aduh ribet kalau hujan seperti ini. Becek, kotor sepatu kita, celana kita, rok kita jadi tidak nyaman, cepat kotor. Ribet, harus pakai payung kemana-mana, harus pakai jas hujan, harus pakai jaket dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kalau Tuhan itu manusia, sudah dibuat bingung mikirin kita. Begini salah, begitu salah, tidak ada benarnya sama sekali. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Sehingga dengan sabar Dia mendengar komplainan kita dan juga keluhan kita. Tapi tahukah kita, sahabat muda yang diberkati Tuhan, bahwa komplain atau keluhan merupakan memiliki beberapa tipe seperti berikut ini. Yang pertama, orang yang suka komplain biasanya memiliki sifat yang tidak jauh bedanya, yaitu suka mengeluh. Apa saja yang diterimanya selalu direspon dengan keluhan. Persis yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka mengeluh dengan kehidupannya yang tidak bebas, yang dijajah, yang tidak enak, yang tidak nyaman. Bahkan mereka juga mengeluh tentang banyak hal yang dialaminya kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan membebaskan mereka dengan menuntun mereka ke tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan? Mereka tetap saja komplain. Karena mereka merasa hidup di padang gurun tidak enak. Tidak seperti ketika kita berada di Mesir. Banyak makanan, banyak roti, banyak daging, banyak bawang pre yang bisa dimakan dan dinikmati. Itulah yang terjadi. Dan ironisnya, hal-hal yang demikian sering terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Kita juga sering mengeluh kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
Misalnya, ketika kalian tidak memiliki pacar, kalian mengeluh, Tuhan gak enak, jomblo, sendiri, kemana-mana selalu ditanya orang, kok gak ada teman, kok tetap saja sendiri. Tapi apa yang jadi ketika kalian dapat pacar? Kalian juga mengeluh. Enggak enak ya punya pacar, diatur-atur. Mau ke sana saja ditanya, ngapain? Mau kumpul-kumpul dengan teman, enggak bisa bebas seperti dulu. Dapat pacar, kulitnya putih, bingung. Pertama-tama mungkin rasanya, bersih ya, bagus ya. Tapi lama-lama mengeluh lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa pacar saya pucat ya? Kok begitu ya? Enggak manis wajahnya mungkin. Nah, begitu juga untuk kalian yang punya pacar yang kulitnya hitam. Wah, pertama-tama enak Tuhan, bagus Tuhan, cantik, ganteng karena hitam manis. Tapi lama-lama kalian ngeluh lagi sama Tuhan. Tuhan, pacar saya kok kusem ya? Kok nggak bersih ya? Kok aduh lama-lama kayak kotor gitu. Nah, serba susah. Begitu juga dengan kalian yang sudah bekerja. Bekerja setiap hari mengeluh. Aduh gimana ya, kok tempat kerja saya ini nggak enak. Takut kita kena COVID. Takut tertular. Tiap hari suruh kerja. Tapi ketika kalian bekerja di rumah, kalian juga mengeluh. Waduh nggak enak. Karena nggak bisa ketemu teman-teman, bosen tinggal di rumah, gaji dipotong lagi, nggak enak, enakan kayak dulu, serba membingungkan kan? Itulah manusia, selalu memandang segala sesuatunya dari segi negatifnya, selalu memandang segala sesuatunya nggak ada benernya, selalu salah dan mengeluh. Karena memandang segala sesuatu dari hal-hal sudut pandangan kita. Dari sudut pandang negatif kita. Karena itulah kita harus menghentikan keluhan-keluhan yang demikian. Lalu hal kedua, orang yang suka komplain adalah orang yang tidak memiliki rasa syukur dalam hidupnya. Yang ada hanyalah mengeluh dan mengeluh saja. Yang ada hanyalah serba salah dan tidak ada benarnya. Seperti yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan. Di mata mereka Tuhan itu nggak ada benarnya. Ketika Allah menuntun mereka secara langsung, mereka menganggap Tuhan itu sebagai pribadi yang otoriter. Karena itulah mereka minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah seorang raja pada kami. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan memberikan seorang raja pada mereka? Mereka juga mengeluh. Karena raja yang mereka dapatkan, yang mereka terima, yang mereka peroleh tidak seperti yang mereka inginkan. Hal yang sama juga terjadi ketika mereka mengeluh ingin makan roti dan Tuhan memberikan mana. Mereka lagi mengeluh, Tuhan bosan dengan mana. Kami ingin makan daging. Dan ketika Tuhan memberikan burung puyuh pada mereka, mereka juga tidak menerimanya dengan sukacita. Mereka tetap saja menerimanya dengan keluhan-keluhan yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Dan hal seperti itu juga sering terjadi dalam hidup kita. Kita mengeluh menerima banyak tugas. Karena kita pikir kalau banyak tugas repot. Waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan si dia jadi terbatas adanya. Gak punya banyak waktu untuk bertemu dengan mereka yang kita kasihi. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak lagi memiliki banyak tugas? Kita juga mengeluh. Karena apa? Waktu yang kita miliki banyak terbuang dengan percuma. Kita banyak ngelamun, banyak
memanfaatkan waktu tidak semaksimal seperti dulu lagi. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Selalu diwarnai dengan keluhan-keluhan yang demikian. Untuk itu kita harus berhenti dari sungutan, dari omelan, dari keluhan yang tidak ada gunanya dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kita harus mulai mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita dengan mengucap syukur kepadanya. Seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan yang tadi sudah saya baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Kita mungkin saat ini mengeluh, aduh nggak enak GPS-nya hanya secara online. Tapi tahukah kita, kalau kita menerimanya dengan ucapan syukur, justru melalui online inilah orang lain yang ada di kota yang berbeda, orang lain yang tidak tergabung di korps kita, dapat menerima berkat Allah yang luar biasa. Karena itu, stop komplain kalau kita ingin menjadi anak muda yang diberkati Tuhan. Stop komplain kalau kita ingin menjadi anak muda yang luar biasa. Dan stop komplain kalau kita ingin menjadi pribadi yang istimewa di hadapannya. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, tolong kami masing-masing untuk selalu memandang segala sesuatu yang kami terima dari segi positif, dari sudut pandang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak selalu mengeluh dan mengkomplain apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami terima. Ajar kami Tuhan untuk selalu belajar bersyukur kepada Tuhan, memandang apa yang Tuhan berikan itu dari sudut pandang yang positif seperti yang Engkau kehendaki. Berkatilah kami masing-masing Tuhan, berkatilah usaha pekerjaan kami. Tuhan, buat berhasil apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Tuhan, tolong agar kami menjadi anak-anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Walaupun kadang kami harus bekerja dari rumah, walaupun kami kadang harus bekerja ke kantor, kami percaya kami tetap aman dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga bagi kami yang masih sekolah dan kuliah. Engkau pun memberkati akan pendidikan kami. Kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa bagi kami, sehingga kami dapat memperoleh berkat-berkat Allah yang istimewa dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah GPS kami. Kiranya kami menjadi anak-anak muda yang membawa berkat, membawa suluh dan terang serta garam bagi teman-teman kami. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Tuhan, berkati akan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini Tuhan doa kami. Lebih daripada itu, ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Berkati orang tua dan kaum keluarga kami. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menolong Anda sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.